بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabatnya di dalam Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada seorang dari sahabatnya datang. Ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai salam, ia mendatangi majelis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Setelah membalas salamnya, Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, karena pada hakikatnya engkau belum sholat. Sahabat ini pun kembali mengerjakan seperti apa yang ia kerjakan sebelumnya, dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Setelah selesai, ia kembali mendatangi Nabi SAW, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dan beliau kembali mengulangi, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu karena sebenarnya engkau belum salat. Akhirnya yang ketiga, ia pun mengulangi salatnya. Setelah selesai, ia mendatangi Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah membalas salamnya dan tetap saja Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu karena hakikatnya engkau belum sholat. Akhirnya sahabat ini setelah 3 kali ia mengulangi, ia pun mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq inni la uhsinu ghayraha fa'allim. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, sungguh aku tidak bisa melakukan lebih baik dari apa yang telah aku kerjakan tadi. Fa'allimni, maka ajarilah aku ucapan atau gerakan yang dengannya salatku menjadi sah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir, yang mana para ulama lintas madhab dari madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menjadikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagai rukun salat. Maka dari hadis ini kita mengambil sebuah pelajaran bahwasanya ada sebagian orang yang salat, namun salatnya hakikatnya dia belum salat. Kapan itu? Ketika dia salat sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengerjakan salat, baik ucapan maupun gerakannya sesuai keinginannya dia, bukan sesuai keinginan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini poin yang perlu kita tanamkan pertama, sehingga kita ketika merenungkan hadis ini, kita bertanya kepada diri kita, apakah salat yang kita kerjakan, yang kita lakukan saat ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memiliki harapan salat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita orang-orang yang hanya ikut-ikutan gerakan sementara kita sendiri tidak paham apa yang kita kerjakan, dan berhati-hati ternyata ada sebagian orang yang salat namun salatnya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Dan demikianlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini di dalam Sahih Muslim. Kata Rasulullah, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang mana agamanya tidak bisa tegak dengannya, seperti misalnya salat. Ilmu belajar tentang salat ini fardu ain, artinya tidak bisa diwakili orang lain. Ada sebagian ilmu yang kita bisa diwakili oleh orang lain. Seperti misalnya ilmu berkaitan tentang
jihad ketika kita berada di daerah yang aman, atau ilmu tentang haji bagi orang yang belum sanggup untuk, yang belum memiliki kemampuan untuk naik haji, atau ilmu tentang zakat masih bisa diwakili oleh orang lain kalau memang harta kita belum mencapai nisab. Tapi kalau sholat dan puasa, dua ibadah ini adalah ibadah yang hampir tidak ada seorang pun muslim melainkan dia mampu melakukannya, kecuali orang-orang yang memang dia sakit atau mungkin sudah lanjut usia, sebagaimana firman Allah berkaitan tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja yang ketika datang bulan Ramadan sedang sakit atau safar, maka boleh dia berbuka, namun wajib mengganti di luar Ramadan. Dan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak sanggup berpuasa sama sekali, maka mereka memberi fidyah setiap hari nisfu sa', setengah sa' untuk porsi makan orang miskin. Kita kembali pada poin bahwasanya sholat yang kita kerjakan ini bukan semata-mata bagaimana kita bisa menyelesaikannya, tapi seharusnya pertanyaan kita, apakah ketika kita mengerjakan sholat ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sendiri, Rasulullah, bersabda di dalam Sahih Bukhari dari hadis Malik bin Al-Huwairits, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Apakah kita bisa melihat Rasulullah salat? Tentunya kita sudah terbatas oleh waktu dan jarak yang sangat jauh. Tapi alhamdulillah, satu-satunya agama yang Allah berikan keistimewaan dengan sanad ilmu hadis hanyalah agama Islam. Tidak ada satupun periwayatan dari Rasulullah, melainkan dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan ada manusia-manusia dari kalangan ulama, bahkan mereka menjual semua apa yang mereka miliki hanya untuk menuntut ilmu hadis. Disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, ia sengaja melakukan perjalanan dari Madinah menuju Syam, perjalanan 1 bulan hanya untuk meng-cross check satu hadis. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, menunjukkan hadis ini bukan perkara akal-akalan, siapa saja bisa memasukkan ke dalamnya. Bahkan disebutkan dalam biografi Harun al-Rashid, khalifah dari zaman Abbasiyah, ketika beliau ingin membunuh, memenggal seorang yang zindiq, yang dia sengaja memalsukan hadis. Ketika hendak dipenggal, lalu orang ini pun mengatakan, "Wahai khalifah, tidakkah engkau berpikir kalau engkau memenggalku, bagaimana dengan ribuan hadis yang sudah aku palsukan? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali aku." Apa kata Harun al-Rashid? "Wa ilaka ya aduwallah, celaka engkau wahai musuh Allah. Bagaimana dengan Abu Ishaq al-Fazari dan juga Abdullah bin Mubarak? Tidakkah engkau tahu bahwasanya di umat ini pada zaman itu ada seorang yang bernama Abu Ishaq al-Fazari dan juga Abdullah bin Mubarak yang mengetahui setiap hadis yang dinisbatkan kepada Rasulullah yang bukan bagian dari ucapan atau perbuatannya Rasulullah." Maka ucapan Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, artinya kita mengambil ini dari penukilan-penukilan para sahabat, kemudian oleh imam madhab yang 4 dibukukan dalam kitab-kitab fiqh mereka. Maka kita akan membahas di musala ini insyaallah berkaitan tentang tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dinukilkan dari para sahabat dan juga dibukukan oleh ulama-ulama madhab yang 4. Dan kita tidak akan terpaku pada satu madhab. Misalnya kita hanya memilih madhab Hambali saja, tidak. Tapi kita akan lebih tekankan, kalau ada 2 pendapat, maka kita sebutkan. Kalau memang kita memandang satu lebih kuat, itu yang kita yakini. Kalaupun orang lain meyakini yang lain, selama masih dalam koridor madhab 4 tadi, maka kita saling mentolerir satu sama lain. Seperti misalnya khilaf di kalangan para ulama berkaitan tentang kunut subuh misalnya. Madhab Syafi'i memandang ini sunnah, madhab Hambali memandang ini bid'ah. Maka selama ini masih dalam koridor ranah ijtihad,
di dalam 4 madhab ini, maka kita harus saling toleransi. Nanti kita akan sebutkan kenapa para ulama bisa berselisih pendapat tentang kunut subuh, tentang misalnya madhab Anas bin Malik dan ini jumhur para sahabat ketika sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib dan isya itu tidak dikeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim seperti yang kita saksikan di Haramain di Mekah dan Madinah. Ini tidak dikeraskan. Ternyata ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah dan mayoritas sahabat kecuali satu, yaitu Abu Hurairah. Dialah yang dinukil oleh ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, yang memandang bahwasanya dalam sholat jahriyah tadi tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dikeraskan. Nah, di sini ada khilaf antara sahabat, sehingga ketika kita menyadari perbedaan pendapat ini sudah ada dari zaman sahabat dan juga zaman madhab yang 4, maka seyogianya lah kita berlapang dada sebagaimana umat-umat terdahulu sebelum kita, artinya generasi-generasi dari umat ini terdahulu sebelum kita, mereka juga sudah berlapang dada dalam hal ini. Dan ini ada fikih sendiri, mudah-mudahan kita akan bahas insya Allah. Dan dengan apa yang kita pelajari nanti akan lebih mudah dan akan lebih lapang dada kita ketika kita membahas perbedaan-perbedaan pendapat yang kita sebutkan tadi. Baik, Nabi SAW suatu saat pernah sholat di atas mimbar. Beliau memulai takbir di atas mimbar, kemudian beliau rukuk dan beliau bangkit dari rukuk. Namun ketika beliau hendak sujud, beliau turun dari mimbar, lalu beliau sujud dan beliau melanjutkan sholatnya sampai selesai. Ketika selesai sholat, beliau mengatakan, innama fa'altuhu litaqtadu bi salati. Aku sengaja sholat di atas mimbar agar kalian bisa menyaksikanku dan agar kalian bisa mengikuti bagaimana tata cara sholatku. Jadi memang tata cara sholat yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah dengan gamblang, dilihat oleh sahabat-sahabatnya, dan alhamdulillah para ulama hadis dari kalangan sahabat tabi'in dan imam mazhab yang 4, mereka telah membukukan tata cara sholat Rasulullah ini dengan rapih di dalam kitab-kitab mazhab mereka. Maka kita akan sebutkan insya Allah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh ulama mazhab. Mereka menyebutkan sholat seseorang bisa sah jika memenuhi pertama, jika terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Sholat seseorang bisa dikatakan sah pertama jika terpenuhi seluruh syarat-syaratnya. Apa saja syaratnya kita akan rinci nanti insya Allah. Kemudian yang kedua, sholat seseorang bisa sah jika terpenuhi rukun-rukunnya. Jika terpenuhi rukun-rukunnya. Kemudian yang berikutnya, sholat seseorang bisa sah jika ia memenuhi wajib-wajib sholat. Sholat seseorang bisa sah jika terpenuhi wajib-wajib sholat. Nanti kita akan bahas juga rincian. Kemudian yang berikutnya, sholat seseorang menjadi lebih sempurna. Perhatikan, ini bukan berkaitan tentang sahnya lagi, tapi lebih sempurna jika dia memenuhi sunnah-sunnahnya. Dan sholat seseorang bisa sah jika dia menjauhi pembatal-pembatal sholat. Sholat seseorang menjadi sah jika dia menjauhi pembatal-pembatal. Maka ini yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat. Yang kedua, rukun. Yang ketiga, wajib-wajib sholat. Yang keempat, sunnah-sunnah sholat. Dan yang kelima, kita akan bahas tentang pembatal-pembatal sholat. Dengan kita mengetahui semuanya ini, insya Allah akan lebih mudah kita ketika mendapatkan permasalahan di dalam sholat kita. Misalnya, kita tiba-tiba lupa, ini udah berapa rakaat nih. Atau misalnya kita temukan imam, kok dia sholatnya cuma 2 rakaat misalnya, sementara sholatnya sholat maghrib. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita ikut salam hanya di 2 rakaat saja? Ini semuanya akan kita bahas insya Allah ta'ala. Ini sebenarnya saya ada materi dalam bentuk slide, biar nggak ngantuk, mungkin bisa sambil dilihat, di-share kemana. Jadi biar nggak perlu mencatat,
Tinggal kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Iya. Baik. Saya share ya. Di Pak. Udah. Baik. Langsung masuk ke slide. Slide kedua benar. Jawab. Langsung masuk slide kedua. Bisa di-share ya ke teman-teman yang lain. Iya. Baik, kita akan masuk tata cara salat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita akan bahas tentang syarat sah salat. Syarat sahnya salat. Karena mungkin nggak ada proyektor di sini. Nggak apa-apa, insya Allah ini sekarang udah canggih, bisa pakai ini ya, bisa ya. Baik, yang pertama dari syarat sah salat adalah dukhulul waqt, harus masuk waktunya. Sehingga ketika ada seorang salat misalnya maghrib sebelum matahari terbenam, maka salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak terpenuhi syarat masuk waktu. Ada seorang salat zuhur misalnya sebelum matahari tergelincir sedikit setelah berada di pertengahan, maka ketika seorang salat sebelum masuk waktu ini, maka salatnya tidak sah, kecuali yang dikecualikan ulama mazhab Hambali berkaitan tentang salat Jumat. Karena salat Jumat ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ia sama dengan zuhur sehingga harus menunggu waktu zuhur, ataukah boleh dikerjakan sebelum zuhur berdasarkan hadis di dalam Sahih Bukhari. Dan perbedaan pendapat dalam hal ini juga berkonsekuensi pada ketika kita safar misalnya, boleh nggak kita menjamak antara asar dengan Jumat? Karena kalau menggabungkan menjamak antara zuhur dengan asar, ini biasa, boleh. Tapi kalau misalnya menggabungkan antara Jumat dengan asar dengan jamak takdim, apakah boleh? Kalau ulama Hanabila mengatakan tidak boleh. Ulama mazhab Hambali mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena zuhur tidak seperti Jumat. Jumat boleh dikerjakan sebelum waktunya. Sebelum waktu zuhur maksudnya. Adapun zuhur tidak boleh dikerjakan kecuali telah masuk waktunya, yang nanti akan kita sebutkan. Ketika matahari benar-benar berada di pertengahan, kemudian tergelincir sedikit bayangan setiap objek, maka itulah tanda masuknya waktu salat zuhur. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini kita akan rinci satu persatu tentang waktu-waktu salat insya Allah. Yang berikutnya adalah menutup aurat. Menutup aurat adalah bagian dari syarat sahnya salat. Kemudian yang ketiga, bersih dari najis. Nanti aurat laki-laki sampai apa saja batasnya kita akan bahas juga insya Allah. Demikian pula aurat wanita. Bersih dari najis. Yang keempat, suci dari hadas. Apa beda antara bersih dari najis, suci dari hadas? Najis, sesuatu yang objeknya bisa dilihat. Sesuatu yang objeknya bisa dilihat. Seperti misalnya tinja misalnya, atau urin. Nah ini bisa dilihat, ini namanya najis. Adapun hadas, perbuatan seseorang yang dinyatakan oleh syariat, seorang yang melakukan itu maka batal toharahnya, atau dia tidak suci lagi. Seperti misalnya seorang buang angin. Nah, perbuatan buang anginnya ini membuatnya berhadas. Perbuatannya buang angin ini membuatnya berhadas. Atau seorang buang air kecil. Di sini ada dua, perbuatannya membuatnya berhadas, dan apa yang ia keluarkan itu namanya najis. Ini perbedaan antara najis dengan hadas. Kemudian yang berikutnya, syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Dan kita akan sebutkan nanti apakah
seorang yang berada jauh dari Mekah, seperti kita di Indonesia misalnya, benar-benar harus ketemu 0 derajat, harus pakai Google Earth misalnya, 0 derajat, ataukah ada toleransi dari syariat ini, sekian derajat misalnya, selama masih mengarah pada sebelah barat, kalau kita yang berada di negeri timur ini. Ini kita akan bahas juga insya Allah. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan ulama Hanabilah adalah niat. Di antara syarat sahnya sholat adalah niat. Ini kita udah nggak sebutin lagi berkaitan tentang syarat wajib. Karena para ulama menyebutkan ada syarat wajib pertama muslim, aqil, baligh. Karena ini berkaitan tentang kapan sholat itu menjadi wajib bagi seseorang. Ketika dia muslim dan sudah berakal dan juga telah mencapai usia baligh. Adapun yang kita sebutkan tadi, yang 6 ini adalah berkaitan tentang syarat sah. Adapun yang 3 tadi syarat wajib. Baik, kita akan ambil satu persatu insya Allah. Yang pertama berkaitan tentang masuk waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ini di slide 4 ya. Di slide 4 kata Allah, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Apa saja waktu yang sudah ditentukan ini? Next, pada slide berikutnya. Pertama, sholat subuh. Ini kita ambil sesuai datangnya matahari. Sholat subuh ini dimulai ketika munculnya fajar shadiq. Munculnya fajar shadiq, yaitu cahaya yang ada di ufuk timur, yang mana cahaya ini melebar. Karena ada sebelumnya, beberapa saat sebelumnya ada namanya fajar kadhib yang cahayanya memanjang, yang bentuknya vertikal ke atas. Adapun yang fajar shadiq ini horizon menutupi ufuk. Hanya para ulama khilaf di kalangan mereka, apakah melihat fajar shadiq ini harus menunggu sampai cahayanya tersebar penuh, ataukah cukup dengan fajar shadiqnya saja sudah terlihat walaupun cahayanya belum tersebar, maka ketika itu sudah masuk waktu sholat. Dan di sini juga menjadi khilaf di kalangan para ulama, sehingga membuat mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktu-waktu sholat. Dan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Makan minumlah sampai nampak benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Di sini menunjukkan ketika sudah ada fajar, terlihat cahayanya walaupun sedikit, maka sudah dikatakan masuk waktu sholat subuh. Dan ini yang dipakai oleh Ummul Qura, yang diikuti oleh negara kita di dalam penentuan waktu sholat subuh. Jadi tidak perlu lagi kita terpengaruh dan terprovokasi oleh orang-orang yang mengatakan bahwasanya jadwal abadi sholat yang diterbitkan oleh Kemenak ini keliru dan seterusnya. Apalagi mereka melandaskan pendapat mereka ini dengan hanya pengalaman pribadi, karena dia pernah di laut misalnya dan seterusnya, hanya itu pun hanya 1-2 kali. Sementara pemerintah kita ketika mereka melakukan observasi di lapangan dengan alat yang komplit, mereka melakukannya bukan 1-2 kali saja. Nah, inilah kadang orang-orang sebagian yang tidak bertanggung jawab, karena entah itu mereka ingin mencari pendukung dan seterusnya, maka mereka membuat statement-statement apa saja yang membuat kaum muslimin benci pemerintah, pokoknya mereka gunakan itu. Nah, ini sangat tidak bagus. Ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang Allah bimbing di dalam kitabnya untuk taat kepada pemerintah mereka di dalam perkara yang ma'ruf, di dalam perkara kebaikan. Nah, kemudian yang berikutnya, dan waktu sholat subuh ini berakhir dengan tulu syams, berakhir dengan syuruk, yang kita kenal dengan syuruk, ketika matahari benar-benar sudah mulai melintas yang namanya
horizon, cakrawala atau ufuk. Ketika matahari sudah naik ini, pada saat itu mulailah berakhir waktu sholat subuh, dan ketika itu terlarang seorang untuk sholat. Nanti matahari ini naik satu tombak, barulah dimulai waktu sholat duha. Barulah dimulai waktu duha. Waktu duha ini terus memanjang sampai sebelum zawal. Apa itu zawal? Zawal adalah kondisi antara matahari dan bumi, antara matahari, objek, dan bumi ini berada pada satu garis lurus. Artinya bayangan itu kalau matahari sedang tidak mengalami pergeseran, maka benda yang di bawah matahari ini akan kehilangan bayangan. Nah, itu disebut dengan zawal. Nah, waktu duha sejak matahari naik satu tombak tadi sampai sebelum zawal ini. Nah, ketika sudah zawal, sudah dilarang sholat. Makanya ketika seorang sholat duha, dia bebas mau sholat setelah syuruk naik satu tombak, atau sebelum mungkin 15 menit atau 20 menit sebelum waktu sholat zuhur, itu masih bisa untuk sholat duha. Nah, ketika sudah zawal tadi, yang mana antara matahari, objek, dan bumi berada pada satu garis lurus, ketika matahari sudah bergeser sedikit ke arah barat, maka pada saat itulah bayangan objek juga mulai bergeser. Di saat itulah masuk waktu sholat zuhur. Masuk waktu sholat zuhur. Dan waktu sholat zuhur ini memanjang sampai objek dan bayangannya memiliki ukuran yang sama. Sampai antara bayangan dengan objeknya memiliki ukuran yang sama. An yakuna dhillu syai' mithlah. Makanya ketika seorang berusaha menjaga sholatnya pada waktu yang ditentukan, maka antara zuhur dan asar ini, waktu apa saja yang dia lakukan dalam interval dua waktu ini, maka dia dikatakan sholat pada waktunya. Ini khususnya bagi ibu-ibu yang di rumahnya misalnya, karena mereka masak dulu, karena mereka tidak diwajibkan untuk sholat jamaah seperti laki-laki. Mereka masak dulu misalnya, nanti jam 2 sholatnya misalnya. Apakah dia masih dikatakan sholat tepat pada waktunya? Dikatakan iya, dia masih sholat tepat pada waktunya. Seorang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Nah, antara interval zuhur sampai asar tadi, itulah waktu sholat zuhur. Kapanpun dikerjakan, selama belum sampai masuk waktu sholat asar, maka dia masih dikatakan sholat tepat waktunya, sholat zuhur tepat pada waktu. Baik, adapun waktu sholat asar dimulai dari berakhirnya waktu sholat zuhur tadi, yaitu bayangan sudah sama ukurannya dengan objeknya, hingga ihmirar, sampai matahari di sebelah timur itu mulai merah. Ini disebut dengan waktu liqtirar. Waktu yang sudah tidak boleh seorang sholat asar dalam kondisi tidak ada uzur. Jadi ketika matahari di ufuk sudah merah, waktu itu walaupun belum terbenam, tapi sudah merah banget, maka kondisi itu adalah kondisi sudah berakhir waktu sholat asar bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki uzur, seperti misalnya wanita yang baru bersih dari haidnya misalnya, baru bersih setelah masuk waktu ihmirar ini, setelah matahari udah merah. Maka pada kondisi itu ia sholat zuhur dan asar dengan cara dijamak. Karena wanita yang bersih pada waktu asar, dia wajib mengerjakan sholat zuhur juga dengan jamak takhir di waktu asar. Sebagaimana nanti kita sebutkan ketika masuk sholat isya, wanita sucinya pada waktu isya, maka dia mandi
dan wajib untuk mengerjakan sholat maghrib dan isya jama' ta'khir sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abdurrahman ibni Auf dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu ikhtiar namanya. Disebutkan para ulama, waktu untuk seorang yang tidak memiliki uzur bisa memilih sholat tepat pada waktunya. Ketika sudah masuk waktu merah dari matahari ini, maka sudah berakhir waktu sholat asar yang tanpa uzur, bersisa yang memiliki uzur, memiliki waktu sampai matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, masuklah waktu sholat maghrib. Ketika matahari terbenam, masuklah waktu sholat maghrib. Kapan berakhirnya waktu sholat maghrib? Sampai hilangnya sisa-sisa rona kuning yang diakibatkan oleh matahari. Artinya cahaya matahari sudah mulai hilang secara totalitas. Dan yang ada hanyalah warna hitam dari malam. Ketika kondisinya sudah demikian, maka pada saat itu waktu sholat maghrib sudah berakhir dan mulailah masuk waktu sholat isya. Mulailah masuk waktu sholat al-isya. Sholat isya ini waktunya panjang sampai nisful lail. Hati-hati di sini. Waktu sholat isya itu hanya berakhir pada pertengahan malam. Dan pertengahan malam itu bukan jam 12. Salah ini. Pertengahan malam itu adalah kita bagi sejak matahari terbenam sampai fajar terbit. Misalnya sekarang matahari terbenam jam 6 misalnya, dan sholat subuhnya jam 4. Berarti waktu pertengahan malamnya adalah kita gabungkan dari jam 6 sampai jam 4 ini. Berapa totalnya? 10 jam. Maka kita bagi dua hanya 5 jam. Itulah menjadi pertengahan malam. Maka jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jam 11 adalah nisful lail, pertengahan malam. Maka ketika sudah masuk jam 11 malam ini, tentunya berubah-ubah ya, karena waktu matahari tenggelam dan matahari terbit ini berubah. Pokoknya kita selalu hitung antara terbenam dan terbit fajar, kemudian dibagi dua, itulah pertengahan malam. Konsekuensinya, ketika sudah masuk pertengahan malam ini, maka berakhirlah waktu sholat subuh. Berakhirlah waktu sholat subuh. Yang ikhtiar untuk orang-orang yang sholat tanpa uzur. Adapun orang-orang yang sholat karena uzur misalnya, maka mereka masih diberi kesempatan sampai fajar terbit. Sampai fajar terbit. Seperti yang kita sebutkan, wanita yang baru bersih dari nifas, atau bersih dari haid, atau mungkin laki-laki yang ketiduran, dan seterusnya. Maka ini semua memiliki uzur, atau seorang yang lupa kalau dia belum sholat. Habis maghrib tiduran misalnya, bangun-bangun, udah jam 12 malam, atau jam 1, maka dia tetap sholat isya. Lanjut, ini mulai anget deh. Atau mau ada tanya jawab silakan. Kalau ada tanya jawab. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Sampai jam berapa Pak? Ntar mau tanya, sampai jam berapa Pak? Jam 1. Nggak apa-apa, Anda nggak masalah. Sampai asar juga Anda nggak apa-apa. Sampai jam 1 ya? Oke, kurang lebih. Nggak apa-apa. Jadi kita nggak usah paksain satu waktu. Yang penting istiqamah. Kita belajar insya Allah pelan-pelan. Lebih baik daripada kita forsir satu waktu, setelahnya nggak ada lagi keberlanjutan. Nah, kalau misalnya nah, itu apakah saya pernah apakah nah, baik, bismillah. Ada 5 waktu sholat dilarang sholat. Yang pertama adalah ketika matahari terbenam. Secara spesifik, ketika matahari terbenam kita dilarang. Sorry.
Ketika matahari pas terbenamnya, tanpa menunggu sesaat untuk masuk maghrib, di situ dilarang. Kenapa? Dan juga ketika matahari terbit, karena pada saat itu para penyembah matahari bersujud kepada matahari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu yang kedua adalah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Setelah sholat subuh sampai waktu duha masuk, itu dilarang. Kemudian yang ketiga, setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kemudian yang keempat adalah ketika zawal. Zawal itu tadi yang antara matahari, objek, dan bumi berada pada satu garis lurus. Ini 5. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Kalau sholat wajib nggak ada masalah. Dalam hadis Nabi SAW, "Man nama an salatihi aw saha anha fa waqtuha hina dzakaraha." Siapa saja yang lupa sholat atau ketiduran, maka ketika dia bangun atau baru ingat, ketika itulah dia sholat. Mau waktu terlarang atau tidak terlarang, maka dia sholat pada saat itu juga. Ini khusus sholat wajib. Bagaimana dengan sholat sunnah? Para ulama membagi sholat sunnah ini menjadi 2. Ada namanya sholatul dzatu asbab, dan ada sholatul mutlaqah. Ada sholat sunnah yang memiliki sebab, dan ada sholat sunnah yang mutlaqah, tanpa sebab. Contoh sholat sunnah yang memiliki sebab adalah seorang habis berwudu dan dia ingin sholat sunnah wudu, atau seorang baru masuk masjid, dia disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Atau misalnya seorang ingin istikharah. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengajarkan ketika seorang memiliki urusan besar yang dia ingin meminta pilihan, maka dianjurkan untuk sholat istikharah. Setelah itu baru dia berdoa, Allahumma inni astaqdiruka biqudratik, innaka ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Kemudian dia menyebutkan hajatnya sampai akhir doanya. Intinya, sholat sunnah itu ada sholat yang memiliki sebab dan ada sholat sunnah yang mutlaqah. Apa sholat sunnah yang mutlaqah? Seorang misalnya nunggu antara maghrib dan isya daripada nggak ada kerjaan, udah sholat. Sholat apa? Nggak ada, pokoknya sholat aja 2 rakaat. Sah tidak? Sah. Dan boleh. Maka ketika sholat di waktu-waktu terlarang tadi, khususnya antara setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan setelah sholat asar sampai matahari terbenam, ketika sholat yang ingin kita kerjakan adalah sholat yang memiliki sebab, maka tidak mengapa. Berbeda dengan sholat sunnah mutlaqah, maka ini tidak dikerjakan. Ini seperti yang disebutkan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, dan juga dalam Sir Alam, dalam Taisirul Alam oleh Syekh Al-Bassam. Nah, demikian. Jadi harus dibedakan antara yang dzatus sabab dan ghairu dzatis sabab. Yang memiliki sebab ini boleh dikerjakan walaupun di waktu-waktu terlarang, adapun tanpa sebab maka tidak boleh dikerjakan di waktu-waktu yang terlarang. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Nah. Nah. Seorang yang tanpa bisa tanpa dengan sore itu dia bisa sholat karena ayo nggak tahu dia sholat. Nah, khilaf di kalangan para ulama karena mereka berangkat dari hadis Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Rasulullah tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Beliau hanya diriwayatkan sholat sunnah di atas kendaraan seperti sholat witir. Beliau menghadapkan terlebih dahulu ke arah kiblat. Setelah itu beliau bertakbir dan beliau akan mengikuti kemanapun arah ontanya berjalan walaupun sudah tidak menghadap kiblat. Sehingga berangkat dari hadis ini, hampir seluruh ulama mengatakan tidak sahnya sholat di atas kendaraan tanpa ada uzur.
Tapi Syekhuna Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, salah seorang ulama besar di kota Madinah, dalam pembahasan Sahih Bukhari, beliau mengatakan yang hidup di zaman ini dan melihat realita bagaimana tentang pesawat terbang, apalagi penerbangan-penerbangan yang memang membuat tidak ada sisa waktu, seperti penerbangan yang paling jauh 16 jam kalau nggak salah, dari Australia ke Amerika, yang bisa menghabiskan 3 waktu sholat atau bahkan 4 waktu sholat, maka seperti ini dia tetap sholat di pesawat. Dan dilihat, para ulama menyebutkan kaidah dalam qawaid fiqhiyah, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha wa kullu mahdhurin lahu darura bikulli ma tahtajuhu ad-darura. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam manzumah al-qawaid al-fiqhiyah, setiap darurat itu harus dikondisikan sesuai kadarnya, jangan dilebih-lebihkan. Artinya apa? Oke, misalnya sekarang berkaitan tentang tempat sholat di pesawat, kita katakan sah misalnya, atau di kereta atau dimanapun, yang mana di situ seorang kalau tidak sholat akan keluar dari waktunya. Maka ketika kondisinya demikian, maka dia mencari kondisi yang paling minimal dia melanggar. Seperti misalnya kalau dia masih bisa berdiri. Karena nanti kita akan sebutkan berdiri di dalam sholat ini hukumnya rukun. Kalau ada orang mampu sholat untuk berdiri tapi dia duduk, maka tidak sah sholatnya. Maka sebisa mungkin ketika dia sholat di pesawat misalnya, dia nyari tempat-tempat yang di situ dia bisa sholat berdiri, maka itu yang dia utamakan. Kecuali memang kondisi turbulensi yang terlalu dahsyat yang membuat dia nggak bisa atau memang dilarang secara mutlak oleh awak kabinnya, maka ketika seperti itu dia pun sudah berada pada uzur yang kedua sehingga dia sholat dalam keadaan. Tapi menurut pengalaman saya sendiri, pesawat, baik itu pesawat yang Arab atau yang non Arab, benar-benar customer itu mereka memiliki hak yang diutamakan. Seperti misalnya kita meminta di ruang paling belakang pesawat, biasanya kayak ada bartender gitu, tempat mereka lemari-lemari naruh barang-barang. Di situ ada lorong. Karena kita tidak akan berbicara masalah kiblat secara spesifik lagi ketika di atas pesawat. Maka kita sudah mencari kadar yang paling minimal. Kalau seandainya semuanya itu kita sudah tidak bisa, maka kita masih usahakan masih bisa berdiri, gitu loh. Dan ternyata mereka berikan. Bahkan nggak tahu ini standar atau enggak, ternyata pramugarinya malah ngeluarin sajadah. Hanya terkadang masalah komunikasi terkadang. Karena standarnya pakai bahasa Inggris, seorang kadang udah malu-malu duluan, ya udahlah salat di kursi aja. Padahal seharusnya dia masih bisa melakukan lebih dari itu. Nah, ini yang dikatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kalau kita dalam kondisi darurat, maka kita cukupkan seminimal mungkin. Yang disebutkan para ulama seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab tafsirnya, seperti seorang misalnya di suatu tempat, ia tidak memiliki makanan kecuali daging babi. Dan kalau dia tidak makan daging babi itu mati. Maka kondisi seperti ini, apakah boleh dia kenyang ataukah cukup agar dia tidak mati saja? Beda ya. Makan secukupnya agar dia tidak mati dengan makan sampai kenyang. Mereka mengatakan dia hanya boleh makan secukupnya. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nahl, "Faman yattara fi makhmasatin ghayra mutajanifil izm fa innallaha ghafurur rahim." Siapa saja ketika dalam kondisi darurat, dia terpaksa melanggarnya, namun tujuannya bukan untuk melanggar, artinya bukan karena kemaksiatan, tapi karena darurat. Dan darurat diberikan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Demikian. Jadi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan waktunya. Tapi kalau misalnya memungkinkan waktunya seperti ada waktu darurat tadi, maka tidak mengapa dia akhirkan di waktu darurat. Tidak mengapa dia mengakhirkan di waktu darurat, karena pada saat itu dia berada kondisi uzur. Dan seperti kita sebutkan tadi, waktu darurat ini disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan selainnya, ini adalah kondisi seorang
bisa memilihnya ketika dia memiliki uzur yang dia tidak bisa menghindar dari. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sepuluh menit lagi, jam 1. Cukup apa gimana? Khalas. Baik. Baik. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Insyaallah pelan-pelan. Jadi ilmu itu diambil sedikit-sedikit. Yang kita lewati hari ini, kita mau hafal atau tidak hafal, jadi otak manusia ini cerdas. Ada namanya, salah satu tempat otak, namanya hipokampus. Otak hipokampus ini, dia akan menyimpan apa saja yang dilewati oleh seseorang. Baik dia berniat ingin menghafalnya atau tidak. Seperti misalnya, kita ketika pulang kampung, kita melihat sebuah fenomena, tempat, rumah, atau apapun, kita tiba-tiba teringat masa-masa kecil dulu. Yang mana masa-masa kecil itu, pada saat itu, kita nggak pernah sengaja ingin hafal suasana tersebut. Maka seorang yang duduk di majlisul ilm, dia duduk, mendengarkan, dia mau hafal atau tidak hafal, otaknya ini akan nyimpan. Nah, ketika dia menghadapi kondisi-kondisi seperti yang disebutkan pada hari ini, barulah dia teringat, dulu Ustaz tuh ngajarin kayak gini nih. Misalnya kita sekarang nanti 3 tahun ke depan, mungkin ada yang umroh. Secara time-nya, kita akan sampai nanti jam 1, apalagi transit di Dubai misalnya, atau transit di Qatar. Kita nyampainya jam 1 malam nih. Kita berangkatnya di sini sore biasanya. Ini kita sholat maghrib dan isya di pesawat ataukah di Dubai nanti? Di Dubai kita bisa menyempurnakan rukun-rukunnya dan seterusnya. Ketika Anda pernah dengar. Nah itu tuh, seperti itu nikmatnya seorang manusia dengan otak yang Allah berikan. Makanya pentingnya bagi kita untuk selalu berada pada suasana kondusif yang mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita kepada ketaatan. Demikian pula orang yang hidupnya, lingkungannya berada di tempat orang-orang lalai yang dia dengarkan musik dan seterusnya. Akhirnya ketika hatinya kosong, sedang berpikir dan seterusnya, mungkin yang dia dengarkan ketika ada orang yang bikin lirik lagu misalnya, ketika dia sudah bosan dia mencari perempuan untuk berzina, akhirnya dia bisa terinspirasi dengan lirik lagu yang dia dengarkan. Inilah bahayanya seorang bergaul dengan teman-teman yang baik dengan seorang yang bergaul dengan teman-teman yang buruk. Demikian, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan fa minni wa min syaitan. Nah, ada pertanyaan? Baik. Laras. Nah, nah, disebutkan dalam Sahih Bukhari ada sebagian sahabat safar dan ketika itu mendung sehingga mereka tidak mengetahui arah kiblat. Mereka pun menggaris dan mereka sholat menghadap garis itu, tidak lama mereka menyadari ternyata salah kiblat. Setelah sampai kepada Rasulullah, mereka menceritakan hal tersebut. Rasulullah tidak menyuruh mereka mengulangi salat, menunjukkan salat tersebut sah dengan catatan jika dia tidak mengetahuinya. Artinya benar-benar tidak mengetahui bahwasanya dia salah kiblat. Yang dia sadari, dia yakini bahwasanya ketika memulai sholat tadi, bahwasanya dia menghadap kiblat. Nanti setelah, dan itu tempat baru ya. Iya. Adapun tempat lama kan nggak mungkin sepertinya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan seorang yang lagi sholat? Maka dia wajib untuk diarahkan ke sebelah
kiblat yang benar. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas dalam Kitabul Ilm, dalam Kitabul Iman, sallallahu sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Setelah beliau Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau masih sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Ragu perawinya. Hingga akhirnya turun firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Hadapkanlah wajahmu ketika salat, yaitu arah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Ketika itu ada seorang sahabat salat bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah selesai salat, ia pulang ke kampungnya. Ternyata orang-orang di kampungnya masih sedang salat jamaah. Lalu dia pun, "Usyhidu, aku bersaksi bahwasanya aku baru saja salat bersama Rasulullah dan telah turun ayat yang memerintahkan kami untuk menghadap Makkah." Maka mereka pun beralih dari tadinya menghadap Baitul Maqdis ke arah selatan, menjadi ke arah utara, menjadi menghadap Mekah ke arah selatan. Dan masjid tempat terjadinya peristiwa itu pun disebut dengan Masjid Qiblatain. Sampai sekarang masih ada di Madinah. Nah, demikian ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, wallahu a'lam. Jadi beda ya kondisinya kalau dia memang sudah berusaha mencari kiblat dan sudah selesai sholat, dengan seorang yang berusaha mencari kiblat dan belum selesai sholat. Kalau sudah selesai sholat maka sudah selesai urusan. Sama dengan misalnya seorang, nanti kita akan dapati juga, dia sadar lagi sholat ada najis di pakaiannya misalnya, atau misalnya dia sholat pakai kaos kaki, setelah lagi sholat dia lihat ada najis, kayaknya yakin ini najis nih. Nah, apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah kalau dia bisa melepaskan kaos kakinya terus dilemparkan, maka dia lanjutkan sholatnya. Tapi kalau seandainya dia sholat sampai selesai, baru setelah sholat dia lihat, ada najis, maka sholatnya sah. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, pernah Rasulullah sholat zuhur bersama sahabatnya, tiba-tiba beliau melemparkan sendalnya. Sahabat-sahabat semua ikut melemparkan sendalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah lihat, kok ini sendal pada numpuk nih. Kata, "Ya Rasulullah, ra'inak." "Ya Rasulullah, kami lihat engkau melepas sendalmu, kami kira ini syariat baru, larangan untuk sholat menggunakan alas kaki." Kata Rasulullah, "Enggak, tadi ada Jibril datang memberitahukan kepadaku bahwasanya di bawah sendalku ada najis, maka aku pun melemparkannya." Di sini menunjukkan ketika seorang sholat dan dia sadar ketika sholat, atau syarat-syarat yang lain. Apa syarat-syarat yang lain? Misalnya seorang sholat celananya tersingkap. Kalau dia bisa tutup segera, maka dia lanjutkan sholatnya. Tapi kalau misalnya ada orang usil, dia sholat pakai sarung dan nggak pakai dalaman, misalnya ada yang narik sarungnya kabur, sholatnya nggak sah. Itu ekstrim ya contohnya ya. Tapi maksudnya seperti itu. Nah, inilah pentingnya kita bisa bedakan mana syarat, karena nanti kaidahnya akan sama, mana rukun, kaidahnya juga akan sama. Demikian ya, dipahami insyaallah. Masya Allah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa beradaptasi dengan pembahasan fikih. Dan Islam itu sungguh, pertama logis, sangat logis, alhamdulillah. Kemudian berikutnya tidak berat kalau kita mengikuti urutan-urutannya. Tapi nanti orang datang, kita udah pertemuan ke-10, langsung kesimpulan, ternyata susah banget fikih ya. Karena ada beberapa pembahasan kita nggak akan bisa tahu pembahasan ketiga kecuali setelah melewati muqaddimah 1 dan 2. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, baraka Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.